Malaikat rahmat itu pokoknya wajahnya menyenangkan. Malaikat rahmat itu wajahnya menyenangkan, hadir bersama kita malam ini, bahkan mungkin mengaminkan doa kita, mengaminkan doa Bapak dan Ibu sekalian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Di malam tenteram kita rasanya. Belum tentu kita bisa begini lagi. Mungkin kalau tidak ada acara peringatan maulid ini Bapak Ibu sekalian, di malam kita lagi megang HP, megang apa Bu? Megang HP, Ibu sudah megang HP, main WA begitu, chatting-chattingan. Anak-anak muda mungkin main HP anak-anak kita ini. Kita tahu betapa bahayanya HP, betapa bahayanya radiasi HP yang ditimbulkan dari HP. Ada anak nggak berhenti main HP terus matanya berdarah buta. Ada anak main HP terus mati, jengker matinya. Jengker itu apa? Kejang-kejang mati gara-gara main HP terus. Alhamdulillah ini. Tapi malam ini luar biasa. Kita hadir di tempat ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Wa nazalat alaihim sakinah. Allah curahkan kepada kita ketentraman di dalam batin kita. Allah curahkan kepada kita semuanya di dalam membina rumah tangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Amin ya Rabbal. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan nanti di hari akhirat, Bapak Ibu sekalian, jangankan di hari akhirat, sebetulnya di sini saja kita sudah merasakan manfaatnya. Kita duduk bersama seperti ini Bapak Ibu sekalian, dengan anak-anak kita, dengan warga-warga semuanya, tetangga, saudara, kita kumpul duduk bersama. Ini manfaatnya luar biasa. Di sini doang kita bisa makan bareng. Fa innal barokah ma'al jamaah. Keberkahan itu Bu adanya ketika kita berjamaah. Berkah itu disertai ketika berjamaah. Maka hidupkan berjamaah seperti ini, duduk makan bersama, ini berjamaah. Tapi jangan cuma makan doang, sholat juga berjamaah. Kan musola aja walaupun kecil, kalau jemaahnya banyak insya Allah berkah. Jangan sholat ini nempel sama musola, tapi sholatnya di rumah. La sholat li jahil masrik, kata Rasulullah. Tidak sempurna sholat orang yang bertetanggaan dengan masjid, dengan musola. Musolanya nempel sama rumahnya, sholatnya di rumah. La sholat, kata Rasulullah, tidak sempurna sholat. Jadi harus sholat di musola berjamaah. Fa innal barokah ma'al jamaah. Di dunia ntar Bu, di alam kubur saya mau cerita yang serem, boleh nggak? Ngaji ya Bu ya, saya mau cerita yang serem. Ntar belakangan. Sekarang saya ke Bapak dan Ibu. Bu, kita ini bakal Pak, kita bakal kullu nafsin dha'iqatul maut. Bu, Pak, ketika kita mati, dibungkus, dimandikan, dibungkus, lalu dibawa ke kober, dimasukkan ke liang lahat, tidak ada yang mau menemani kita di alam kubur. Siapapun orang yang mencintai kita, hatta mungkin suami ibu, hatta mungkin istri bapak yang sangat cinta kepada bapak atau sangat cinta kepada ibu, atau anak ibu yang sangat cinta kepada bapak dan ibu, kalau bapak ibu mati, insya Allah pasti tidak ada yang mau ikut temani ke alam kubur. Saya dengar cerita katanya di Thailand ada satu daerah Baduy. Kalau Indonesia ini Badunya lah. Ternyata di Thailand masih ada satu tradisi, kalau ada orang yang meninggal, suaminya meninggal, ibunya pun yang masih hidup ikut dikubur. Ada suami meninggal desa Baduy di Thailand, ibunya masih hidup, bininya masih hidup, ikut
dikubur dalam liang lahat. Masih ada katanya yang begitu. Tapi di Indonesia insya Allah nggak ada yang mau. Siapapun orang yang sangat mencintai kita pasti pergi meninggalkan kita. Nongkrong seorang malaikat namanya malaikat Roman. Malaikat siapa? Roman. Episode pertama yang akan Bapak Ibu hadapi bukan malaikat munkar dan nakir, tapi malaikat Roman. Sudah nongkrong dulu tuh di atas kuburan kita. Ngapain itu malaikat Roman? Nanya kepada kita, wahai mayit, apakah kamu di alam kubur ini bisa menceritakan kebaikan dan kejahatanmu selama hidup di dunia? Oh, bagaimana saya cerita, wahai malaikat? Balpen saya kagak bawa, kertas saya kagak bawa. Oh, bagaimana saya menulis kebaikan saya? Oh, bagaimana saya menceritakan kejelekan dan kebaikan saya? Kata malaikat, uktub ma amilta min hasanatin wa sayyi'atin. Ini saya nggak ngarang. Bapak Ibu boleh buka keterangannya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kitabnya tipis, hanya 46 halaman, terdiri dari 46 halaman, 44 bab. Tipis kitabnya. Digarap Syekh Abdurrahman Al-Qadi oleh Syekh Abdurrahman Al-Qadi pada halaman 16 dan 17, babnya sama, bab 16 dan 17. Di situ dikatakan bahwa nanti ketika kita mati masuk ke alam kubur sudah nungguin malaikat Roman. Untuk ma'amilta ya mayit, catat olehmu wahai mayat, apa yang kau kerjakan ketika di dunia, min hasanatin dari kebaikan kamu, wa sayyi'atin ataupun kejelekan kamu. Bi ayyi syai'in atubu ya malaikat, dengan apa wahai malaikat saya mencatat? Saya enggak bawa pulpen, saya enggak bawa kertas. Kata malaikat Roman, tulis dengan tanganmu. Kertasnya adalah kain kafanmu, tintanya adalah ludahmu. Ditulis oleh semayit dari A sampai Z. Fa idza balagha min sayyi'atin, begitu sampai pada amal yang jelek, istahyahu minhu, itu si mayit merasa malu. Kata malaikat Roman, buat apa ente malu? Percuma kamu malu, sudah masuk ke alam kubur. Digedik oleh malaikat. Yang ngegedik siapa? Malaikat. Kalau yang ngegedik malaikat dijamin ambles di pelapis bumi. Digedik oleh malaikat, masuk ke dalam bumi. Irfa'ani, wahai malaikat, bangkitkan saya lagi, wahai malaikat. Dibangkitkan oleh malaikat. Ayo catat lagi sama kamu, semua kejelekan, semua kebaikan dicatat dari A sampai Z. Kemudian itu digantungkan sini. Wa kullu insanun alzamnahu ta'iruhu fi unuqi. Ini Allah yang besar. Itu nanti seluruh amal kita ditulis, digantungkan di leher. Fi unuqi, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mayitnya ahli maksiat digedik terus oleh malaikat sampai kiamat, gak ada ampun. Ini di alam kubur digedik terus oleh malaikat, disiksa terus. Maka Bapak Ibu sekalian harus percaya, ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Kita semua berharap pasti memperoleh, kepinginnya mah memperoleh nikmat kubur. Tapi kalau orang yang meninggalnya, mayitnya adalah orang soleh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidatnya ngomong. Begitu malaikat Roman datang menghadap kepalanya ngomong, la ta'tihi ya malak, jangan kau datang min kibali, dari arah-arahku hai malaikat, jangan kau datang dari arah-arahku wahai malaikat, kata pala. Kenapa? Karena aku ketika di dunia, mayit ini ketika di dunia itu suka sholat, suka sujud. Langkahkan kaki dari rumah menuju Masjid Riyadhus Shalihin. Menuju Masjid
as-sholihin, Bani Salimnya dia as-sholihin gitu pokoknya. Dilangkahkan kakinya, dia sholat berjamaah di masjid di musola as-sholihin ini. Malaikat Rahman akhirnya muter balik min qibali rijlaihi, dari arah kakinya. Kata kaki, wahai malaikat, la ta'tihi ya malak min qibali, jangan kau datang dari arahku wahai malaikat, karena orang ini, mayit ini ketika di dunia suka melangkahkan kakinya ke musola as-sholihin. Untuk apa? Ikutin taklim, menghadiri majelis taklim, menghadiri peringatan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ta'tihi mana, jangan kau dari arah-arahku. Ini cerita seru. Kalau diyakini dengan otak tak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu percaya, ya mati dulu. Silahkan mati dulu, kira-kira begitu. Ntar kalau emang nggak begitu, saya sobek kitabnya, saya bakar kalau perlu kitabnya. Karena ini yang mengarangnya ulama besar Syekh Abdurrahman Al-Qadi. Kata kaki, jangan kau datang dari arah-arahku wahai malaikat. Kemudian malaikat datang dari sebelah kanan tangannya. Kata malaikat ke tangan yang ngomong, jangan kau datang dari arah-arahku wahai malaikat, karena mayit ini ketika di dunia suka sedekah. Suka apa? Sedekah. Yang malam tidak mungkin terwujud acara ini kalau tidak ada bantuan dari warga. Ibu beli kue, beli snack, mungkin nanti ada makan. Saya belum makan apa. Tadi habis ngaji dulu ke sini. Insya Allah ada balasannya. Jangan kau datang dari arah-arah wahai malaikat, mayit ini suka sedekah. Malaikat muter sebelah kiri tangan kanan, tangan kiri. Kata tangan kirinya ngomong, wahai malaikat, jangan kau datang dari arah-arahku, karena mayit ini ketika di dunia suka puasa. Suka apa? Puasa. Akhirnya malaikat bingung, datang dari mana lagi nih? Dari paha nggak bisa, karena mayitnya suka sujud. Dari kaki nggak bisa, karena mayitnya suka melangkahkan kakinya ke tempat yang baik. Dari sebelah kanan ternyata suka sedekah. Dari sebelah kiri ternyata suka puasa. Malaikat akhirnya ngomong, mayit akhirnya ngomong, wahai malaikat, mada turid, apa sih sebetulnya yang kau mau dari sana? Mada turid, apa yang kau mau? Ini kalau mayitnya mayit yang bisa ngomong sama malaikat. Ngapain si malaikat lo datang sama gua aja gitu, kalau bahasa kitanya. Kantung ngapain sikat gitu. Kalau begitu, qul tauhid, kata malaikat. Katakanlah olehmu kalimat tauhid. Gampang, gampang. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Apa kata malaikat? Ishta mu'minan wa mata mu'minan. Engkau kalau begitu hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mayitnya yang suka melangkahkan kakinya ke musola untuk sholat berjamaah, suka sedekah, suka puasa, suka taklim, senang dengan pengajian seperti ini, menghadiri majelis-majelis maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di alam kubur, di alam gak ada yang sia-sia. Apalagi nanti di hari akhirat, apalagi nanti di hari akhirat, di mana nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari sama kepala kita jaraknya cuma sejengkal. Matahari dengan kepala kita jaraknya hanya sejengkal. Panasnya luar biasa sampai dikatakan manusia saat itu galau semuanya. Tahu galau? Bingung manusia itu nanti. Ketika di alam mahsyar, ada yang tenggelam dengan dosanya segini, ada yang segini, ada yang tutupin kepala. Galau semua manusia. Saking galaunya itu orang ngomong, ya Allah, kalau memang alamat saya masuk ke neraka, cepet masukin saya ke neraka. Saking galaunya
orang ketika di alam mahsyar di mana matahari dengan kepala hanya sejengkal. Ya Allah, kalau memang alamat saya neraka, cepat tolong masukin saya ke neraka. Padahal neraka itu jauh lebih dahsyat panasnya, jauh lebih dahsyat. Pengen tahu cerita neraka? Saya tadi cerita serem dulu ya. Nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa. Beneran. Habis mau ngapain lagi? Dengan kita cerita mati, biar kita dekat sama Allah. Tadi cerita mati, sekarang saya cerita tentang neraka. Boleh? Neraka itu kata malaikat Jibril terdiri dari 7 tingkatan. Terdiri dari 7 lubang. 7 lubang ini antara satu lubang dengan lubang yang kedua jaraknya 70 tahun. Nanti di hari akhirat. Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, Allah saat ini sedang mengobarkan api nerakanya yang begitu panas, sampai-sampai malaikat merasa takut saking panasnya itu api neraka. Api dunia saja Bu, itu sudah ditenggelamkan ke lautan sebanyak 7 kali. Itu api yang kita pakai buat masak air, buat masak nasi, buat masak sayur, itu sudah ditenggelamkan oleh Allah sebanyak 7 kali ke laut. Panasnya masih begitu, apalagi panasnya neraka jahat. Pada lubang yang paling dasar, kata malaikat Jibril, itu disediakan bagi orang-orang munafik. Maka ada firman Allah yang mengatakan, innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Orang munafik kerak di neraka. Aspal itu bahasa Arab, baku menjadi bahasa Indonesia. Mana ada aspal di atas? Pasti di bawah. Sebelum divolim di aspal. Jadi orang munafik itu adanya di bawah neraka, jadi keraknya neraka. Yang kedua, tingkatan yang kedua diberikan oleh atau disediakan itu neraka pada tingkatan yang kedua bagi mereka yang suka menyembah berhala. Tingkatan yang ketiga disediakan bagi mereka yang suka menyembah bintang. Yang keempat suka menyembah matahari. Yang kelima disediakan bagi orang-orang Yahudi. Yang keenam disediakan bagi orang-orang Nasrani. Terdiam setelah itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, terusin wahai Jibril, itu yang ketujuh disediakan buat siapa? Yang ketujuh itu neraka disiapkan buat siapa wahai malaikat Jibril? Jibril nggak menjawab, diam aja. Jibril, buat siapa itu disediakan neraka yang ketujuh? Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, itu neraka yang ketujuh disediakan bagi umat-umat. Disediakan bagi umatmu wahai Rasulullah. Mendengar jawaban itu Rasulullah pingsan. Rasulullah pingsan. Saking apa? Saking sayangnya kepada kita umatnya. Pingsan sampai 3 hari. Lemes Rasulullah seperti kayak orang lama hidup. Pucet Rasulullah. Pingsan di pangkuan malaikat Jibril. Kemudian sadarnya sadar sempoyongan kalau bahasa kita. Pucat mukanya. Kenapa? Karena ada neraka yang isinya ternyata umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, ayadkhuluna ummati 'alan nar. Wahai Jibril, apakah nanti ada umatku yang masuk ke neraka? Ya Rasulullah, ada. Umatmu yang banyak dosa belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nerakanya berada pada tingkatan yang ke-7. Rasulullah pucat 3 hari mikirin itu. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sebegitunya cinta Rasulullah kepada kita. Begitu nanti yang namanya matahari sejengkal di atas kepala kita, Rasulullah cari itu, aina ummati dicari. Yang dicari Rasulullah bukan keluarga, bukan istrinya, bukan bapak, tapi yang dicari adalah
umatnya, umati, mana umatku. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, dapat syafaat kita dari Rasulullah SAW, di mana pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan syafaat dari Nabi Adam hatta sampai Nabi yang terakhir kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah lah yang mampu memberikan syafaat kepada kita, ibu sekalian. Syafaat ummati, syafaati lil kabair. Syafaatku itu bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa. Tuh saking cintanya Rasulullah kepada kita. Maka Bu, kalau ibu cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tingkatkan iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini semuanya camat alias calon mati. Kalau anak ibu pengen soleh, ibu silakan buka surah Ali Imran ayat 113 sampai 114. Ada 7 kriteria hamba yang soleh. Ali Imran ayat 113-114. Ini buat ibu, buat bapak, buat anak bapak dan ibu. Kalau ibu bapak pengen anak ibu soleh, baca surah Ali Imran ayat 113-114. Pengen punya anak soleh, syaratnya ada 7. Mutlak yang pertama, yang sebelumnya ayatillah, dia harus pintar baca Al-Quran. Harus pintar baca Al-Quran. Ngaji enggak? Ngaji enggak? Sudah tamat Iqra berapa? Sudah Al-Quran? Ada yang hafal enggak? Juz 30. Ada yang hafal juz 30? Saya mau ngasih tahu, Bu, pemerintah saat ini Abang Pepet, Bapak Wali itu menyindir saya kemarin jadi dewan jurinya kebetulan. Abang Pepen itu menyediakan beasiswa kepada siswa-siswi yang hafidul Quran. Di Kota Bekasi ini dikasih beasiswa. SD dapatnya 5 juta, SMP dapatnya 8 juta, SMA dapatnya 10 juta. Bangga. Dapatnya 5 juta, 8 juta, 10 juta. SMA yang sudah hafal 5 juz, nggak sampai 30. Yang sudah hafal 5 juz itu dapatnya sampai 10 juta. Bang Pepe, saya Bang Pepe anak kita. Cuma ibunya sama bapaknya mau apa enggak nih ngedidik anak ibu biar pada hafal Quran, biar mereka pada hafal Al-Quran. Paling gagah ya juz apalah begitu. Ada yang hafal juz amma 1 juz? 1 juz ya, juz 30. Juz amma juz 30 ada? Kalau ada saya kasih duit 100.000. Sebenarnya hafal doang. Kalau ada sih kita juz 100.000. Juz 30. Tapi saya tes dulu. Ibu guru, ibu ustazah, tolong didik Pak Ustaz, didik anak bapak, anak ibu ini supaya hafal Quran minimal 5 juz. Kalau sudah hafal 5 juz, nanti bilang sama orang, sama kepala sekolah, Pak saya sudah hafal 5 juz, ntar dikasih duit beasiswa. Kalau 30 juz sampai mau kemana dikasih sama Bebek? Lu mau sekolah kemana? 30 juz. Mau sekolah luar negeri dibiayain sama bahaya kalau ini dia bahaya. Makanya kalau pengen punya anak soleh mutlak Pak harus ngajarin dia Al-Quran kalau bisa. Yang kedua, tanamkan kepada mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya ini begini, hadirkan mereka di majelis-majelis maulid. Saya tadi datang dari sana, sudah mereka sambut dengan Wala'al badru alaina. Saya tanya, arti gak artinya? Artinya arti kan? Agak lagi bahasa.
Bu, kalau kita perhatikan anak kita itu ketika membaca kisah Maulid, mungkin hampir 90% mereka nggak ngerti arti, tidak tahu artinya. Tapi subhanallah, sekarang suka, ya Allah Tuhan. Itu ketika membaca marhaban, ketika mahalul qiyam atau mahalul qiyam, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, dibaca cuma itu subhanallah sampai muter-muter begini. Kalau ngatur tahu sampai begini, apalagi kalau yang bacanya Habib Abdullah bin Ali bin Suhail pas masya Allah, emang dia madhuriyah Rasul. Habib Abdullah yang baca itu masya orang pada ngikut semua sampai pada nangis saja. Padahal kalau ditanya, lu ngerti artinya? Agak ngerti, tapi dia bisa mencucurkan air mata. Nah, itu yang susah. Ibu bisa nangis kalau lagi mahalul qiyam. Paling ibu bisa kena banyak utang. Jangan-jangan laki belum pulang nangis. Tapi anak kita Bu, kita lihat ketika mahalul qiyam subhanallah dia bisa meneteskan air mata sampai begini-gini nih. Itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa itu. Nggak bisa diciptakan, tapi memang apa? Dia merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Yang penting maulid itu. Makanya kalau ada yang maulid, ceramah ibu buka YouTube sekarang, ceramah apa aja ada. Buka YouTube lah Ustaz siapa, semuanya ada. Tapi yang tidak ada nih, ketika mahalul qiyam, ketika membaca kisah maulid, itu mereka menangis, merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ada di dadanya, Rasulullah ada di hatinya. Itu yang susah. Maka gitu, jangan pernah Bapak sekalian kapok ada acara ini. Ini bukan acara seremonial, bukan. Jangan dibilang peringatan maulid ini seremonial tiap tahun, jangan. Ini memang bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bilang seremonial. Tiap tahun kalau perlu besar dari ini. Karena yang susah itu adalah mendidik kelembutan hati. Zaman sekarang kan anak muda sekarang nih. Saya bukan ngejelekin. Bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bawah-bawah pada kanan kiri. Tangan kanannya ngisep, dus, nggak punya wudhu, matanya jajak kelalatan. Lagi berbendera La ilaha illallah, yang cewek jidatnya dari itu pelatotin nama dia, bawa bendera, punya wudhu, rokok. Malu kita dengan La ilaha illallah kalau begitu caranya. Bukan persoalan HPI-nya, bukan persoalan FPI-nya, bukan. Silakan saja itu urusan mereka. Tapi yang penting bukan bendera yang kita bawa itu. Yang terpenting adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada di dalam hati kita, ada di dalam dada kita itu. Bagaimana caranya? Bawa dia majelis maulid. Ibu sering-sering baca kisah maulid. Di mana? Di majelis taklim. Jangan lupa zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus berzikir. Sampai kemudian apa? Nempel itu la ilaha illallah di dalam mulut kita. Kalau nempel la ilaha illallah terbawa sampai mati, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir omongannya la ilaha illallah masuk surga Allah Subhanahu. Amin. Makanya banyak berzikir. Jadi anak-anak kita ini Pak supaya senang berzikir. Apa itu zikir? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat baca Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu zikir aja. Zikir dengan suara keras, kalau perlu pakai mic, gak apa-apa. Jangan ada yang takut. Siapa yang gak cari itu zikir dengan suara keras, mic itu.
begitu mah. Zikir dengan suara keras itu ada di zaman Rasulullah SAW. Hina yansarifu nas ba'da al-maghfirah kana ala ahdi Rasulullah SAW. Zikir dengan suara keras setelah melaksanakan sholat fardu kana ala ahdi Rasulullah SAW, ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada zikir kencengin aja Pak, nggak apa-apa. Anak-anak nih, saya sering mengatakan kalau lagi buat anak-anak yang baru itu anak-anak kalau maghrib ajak ke musola. Jangan biarkan mereka di depan TV, jangan biarkan mereka di depan TV. Ustaz berisik banget. Nah kalau bocah berisik aja, bocah. Kalau aki-aki berisik tentunya sekali salah. Bocah berisik biasa. Kalau bapak-bapak berisik agak urut. Mungkin ke sumur dan berapa bocah mah berisik biasa Pak, bawa dia ke musola nih, cuma bilangin kalau di sholat tolong jangan berisik dulu ya, ini kita mau sholat. Bapaknya juga ikut sholat nih, kadang-kadang nyuruh doang, bapaknya kagak sholat kan semeleket janganlah Pak. Kalau kita nyuruh anak kita sholat berjamaah di musola, bapaknya ngikut. Biar kalau berisik, kita kasih tahu. Kalau orang makan ngasih tahu, kadang-kadang mungkin pakai tangan, buka pantalnya, jebret, disentillah kupingnya, kita melihat agak tega, anak kita marah dah. Tapi kalau bapak yang mengukur kan insya Allah pakai bismillah, ukur pantatnya. Jangan TV-nya jangan haram. Nggak boleh nampar TV, Pak. Nggak boleh nampar TV, nggak boleh. Pantatnya aja, gitu. Bini aja nggak boleh, Pak. Bini sakit. Walaupun kita lagi marah sama bini, jangan sampai nabok TV. Haram. Abuk aja pantatnya. Biar tempos, biar tempos sedikit. Bapak lagi marah sama bini, Pak. Jangan nabok TV, Pak. Haram. Tabuk pantat, gitu. Masih kagak hidup juga, tabuk langsung, kencengin itu, serempet dah. Nah kalau bapak kagak jadi marah, bawa aja itu kayak kamar. Jadi nggak boleh sama TV, nggak boleh. Anak kita jangan kita tempeleng, pantatnya kita pukul. Apalagi sampai mengeluarkan muka, nggak boleh. Pukulannya mendidik. Itu pun kalau bisa jangan sama orang lain, sama bapaknya sendiri. Sebab kalau sama orang lain, bapaknya biasanya marah. Aku lagi kecil gue langsung, memang ada begitu aja. Pakai suntik, pakai sabun kan, Ustaz lalu pulang begitu, marah dah mau Ustaz. Lalu kemana aja tuh? Kan Ustaz udah disuruh, jangan mbak anak doang yang disuruh sholat. Lalunya dulu datang ke musola, gitu kan? Kalau pengen anak kita sholat. Mutlak tidak itu. Saya sering bilang seperti itu supaya anak kita soleh jarum dan tidak usah berisik. Malah kadang-kadang Pak, yuk kita jadikan nih. Ketika anak kita berisik lagi sholat, Allahu Akbar. Bisa nggak kita khusyuk pada saat anak kita berisik? Kita tetap ingat Allah. Bisa nggak? Kan susah itu. Allahu Akbar, anak kita berisik kita tetap ingat Allah. Susah. Jadi aja pelajaran. Karena orang ketika sholat itu ada dua tipe. Ada yang kalau berisik dia bikin khusyuk, ada yang kalau berisik hilang khusyuk. 4 rakaat jadi 3 rakaat jadi 2. Kadang-kadang itu baca inna a'tainaka saking berisik baca inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna lupa. Pak, saya mah setiap kali jadi imam, setiap hari seperti ini. Maghrib, isya, subuh, setiap hari.
Kagak ada yang berani kalau saya jadi imam, kecuali saya izinin, Pak silakan jadi imam. Kalau saya capek, kalau jadi imam susah, berat jadi imam. Saya pernah nih baca arwah tadi, kagak nyampe Bu. Palanya lagi mumet, banyak pikiran tuh Pak. Makanya jadi imam nggak gampang. Ada 4 syarat kata Rasulullah orang pengen jadi imam. Yang pertama dia harus pintar baca Al-Qur'annya, Al-Qari. Harus pintar baca Qur'annya, fasih, tajwidnya benar, dibacanya panjang pendeknya, baru dia boleh jadi imam. Yang kedua harus alim. Fa'alamuhum bis-sunnah. Siapa di antara jemaah yang hafal, yang alim, paham tentang sunnah Rasulullah. Yang ketiganya siapa yang paling tua. Kalau ada yang lebih tua, dia fasih, dia alim, dia tua, dia imam. Yang keempat, siapa yang paling duluan ada di situ. Yang tinggal duluan dekat musola as-sholihin ini siapa? Dia fasih, dia alim, umurnya tua, dan dia pertama ada di sini, itu dia yang berhak jadi imam. Ada orang lain yang nyelonong jadi imam makruh, yang sembarangan, wahum lahu karihun, yang menyebabkan sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika makmumnya gede sama imam. Nggak bisa. Tiba-tiba saya berkunjung ke musola as-sholihin, nggak disuruh nggak apa-apa, saya jadi imam aja. Allahu Akbar. Makruh. Kalau makmumnya gede tidak diterima sholatnya. Kalau tadi makmum imamnya gede tidak diterima sholat. Sah secara fikih sah. Yang penting bacaannya benar. Tapi kenapa tidak diterima oleh Allah? Nggak bisa. Lah kalau sekarang bapak-bapak ini semua sudah lanjut usia, kan mesti punya generasi, ini generasinya. Anak-anak kita ini Pak, biasanya dia jadi imam, kalau yang rada bagus suaranya suruh biasa. Ya tembak-tembak kan kadang-kadang di musola kampung begitu, enggak di musola sini, enggak, sama bisa di musola saya beneran di pemerintah Pak. Yang imam ya, saya kalau ceritanya ada saudara saya ikut, yang imam dia, yang duduk speaker dia, yang ngabuburit dia, yang azan dia, mana suaranya udah yang aki-aki, udah disuruh berhenti, Kang berhenti Kang, jangan azan baik dong, ini masjidnya masjid gede di pinggir jalan. Tetap boleh aki-aki, azan lagi, gitu suaranya tuh. Ini kampung saya, emang kampung saya, lah ada orang itu, kalau mau percaya disaksikan. Ya Allah, umur yang begitu mah udah pakai urusan sendiri, laki-laki yang begitu mah udah mau udah pensiun, kalau udah baca doa aja kalau bisa, kalau nggak bisa amin aja dah, amin gitu. Ini mah ada juga yang berubah kadang-kadang, imamnya dia, yang azannya dia, ada yang begitu yang sekarang bingung juga. Masya Allah, di kampung saya di sini main Solo enggak. Masya Allah. Jadi hadirkan mereka, biarin dia latihan ini, latihan apa ini, latihan makro, latihan marawistong, begitu sambil baca maulid ketika aja apa yang suka nggak apa-apa, bisa dengar kita sering-sering latihan tuh baca kisah maulid terus saja. Ntar lama-lama kan dipanggil sama orang, lah ini bocor bagus baca maulidnya, nah bocor udah oke nih, dipanggil lah. Ini paling gak 700, di bawah 700 orang gitu. Wah ini udah canggih, udah bagus, jangan mau komersi dikit lah, emang gak beli turbanan, gak beli latihannya gurunya mau dikasih ya, jangan di bawah 700. Latihan terus, bukan persoalan itu. Yang saya ingin sampaikan persoalannya adalah bagaimana menanamkan Rasulullah bisa tumbuh di dalam dada, itu yang paling penting. Biar pada mati dia makhluknya bisa nangis. Luar biasa itu. Makanya biarin
ajak anak kita hadir ke majelis maulid Rasulullah SAW. Mudah-mudahan aja terdoa kita adalah soleh. Amin. Insyaallah bisa memberikan syafaat kepada kita orang tuanya, kepada bapak dan ibu sekalian. Ya, makanya datang ke majelis maulid. Jangan dia ngantuk, ada yang ngantuk, ada yang makanya boleh mawar, ada yang ngobrol, ada yang ngomong kayak itu. Jadi macam. Dan ibu juga belum tentu masuk ke sini belum. Saya sampaikan sekarang masuk ke pikiran baru diri. Nah iya, yang namanya ngerti mah dari Allah bu, yang namanya ngerti dari mana? Allah yang kasih. Ibu datang ke majelis salim, ibu datang ke majelis salim nih, mau ngerti ke, mau kagak ke datang aja bu. Apalagi udah tua. Ngapain sih di rumah kalau mau chattingan sama ya lagi tinggal doang sama chattingan saya main HP begitu lagi tinggal dulu sama chattingan pak main chattingan sama siapa itu setan gepeng setan gepeng itu betul jadi kasih setan gepeng itu jangan tuh HP itu setan gepeng namanya tuh jangan kalau udah tua mah tolonglah minimal tuh surat Al-Kahfi ibu hafal, surat Ar-Rahman ibu hafal, ya Al-Waqiah ibu hafal, surah Yasin ibu hafal. Hafalin itu beberapa surah itu nanti akan menolong ibu jalan kubur. Majelis salim ibu hadir duduk, biarin mau ngantuk biarin aja. Orang bu kalau lagi ngantuk jangan dibangunan, jangan dibangunan. Jangan dibangunin, biarin aja, kita liatin aja, kita pelototin kan jadi obat ngantuk. Orang kalau ngantuk kan begitu gitu ya, kalau lagi duduk kan kita niatnya juga jadi ketawa jatuh gitu, nggak usah dibangunin, biarin aja bu. Emang saya tahu ibu-ibu kalau lagi ada yang nyindir ngaji, ada yang nyindir. Saya tahu banget, saya punya 4 majelis salim ibu-ibu semua, saya ngajar ibu-ibu dulu 4 majelis salim saya punya ibu-ibu mulu mana nenek mulu nenek mulu yang ada beningan bukan ada sampai ustaz saya ngantuk juga agak ada bening nenek mulu ada yang ngajinya bernyender habis nyender dia pulas tidur biarin aja, biar saya sering bilang tuh ke pimpinan majelis saya, usah aja nggak usah dibangunin. Emang dia nikmatnya tidur di sini, di rumah mah digangguin sama cucunya, digangguin sama anaknya. Biarin dia tidur di majelis saya, biarin aja, biarin. Jangan dibangunin, biarin. Nikmat atau ibu-ibu tidur, apa beres ngaji masih tidur baik. Lah bener sih masuk, masya Allah, berarti nikmat dia mau tidur di situ. Mau ngaji ke, mau kagak ke, ngaji mah datang aja bu. Kali lagi ngaji cabut mereka di Jeroil. Mau. Kadang cakep lagi ngaji cabut mereka di Jeroil bu. Cakep pula. Nenek dicabut mereka di Jeroil di mall. Kakinya dijepit sama klip, jatuh. Palanya kena ubin, pecah. Mati diumumin di musola pulanglah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedengeran sama orang sekampung, emang matinya kenapa dia jatuh dari klip nenek-nenek tinggal dua jatuh begitu suruh ke belakang hati-hati pakai main klip sudah agak usah tuh ya. Tapi kalau matinya di majelis salim, masya Allah. Lah itu dia kenapa meninggal? Lagi ngaji pasar meninggal. Subhanallah. Lagi ngaji meninggal. Syuhada syahid. Orang lagi ngaji syahid. Oh meninggal. Lagi ngaji. Nah. Udah meninggal lagi ngaji aja meninggalnya. Berdoa ya Allah matikan saya dalam majelis salim. Matikan saya ya Allah ketika saya sujud itu. Doa sama Allah kan kita sering berdoa, ya Allah semoga saya meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Lagi pegang Quran mati, lagi sujud mati, lagi pegang tasbih mati. Enak.
ceritanya kayak kemana-mana enak, hatinya lagi ngapain dia, lagi sujud, cakep, wah ini nih suruh gak tau malu siapa malu betul malu tapi ya surga insya Allah. Kan kita sering tuh kalau lagi ada yang meninggal, isyhadu ala anna hadhil mayit min ahlil khair, kan begitu ngomongnya. Saksikan wahai para jemaah, ini mayit min ahlil khair. Dijawab oleh jemaah, khair orang gagah apa lagi khair, kata malaikat, khair dari mana? Orang sholat nempel sama rumahnya gak sholat, khair dari mana yang begini? Kan begitu, isyhadu, saksikan, yang mewakili itu yang ngomong biasanya, isyhadu, saksikanlah ni mayit min ahlil khair. Dan kalau kata pernah sholat, ngomongin jauh khairnya ke, ada malas. Tapi kalau lagi meninggal lagi di majelis salim, isyhadu, saksikan wahai para jemaah, ini mayit min ahlil khair. Kencangnya khair, gitu kencang. Tahu kira sampah dibawa ke kuburan, diantar ke kuburan, banyak yang nganterin sholatnya lebih dari 3 sholat yang sholatnya itu sholat kalau lebih dari 3 sholat kan luar biasa, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemana-mana ini cerita dari tadi sering sholat dulu ya, apa-apa. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Banyakin zikir, maksud saya begitu. Ada 3 wasiat dari Rasulullah. Nih, ini 3 lah. Sebelah salat. 3. Kata Rasulullah, la tad'anna fi kulli quburi sholatin. Wahai Mu'adz bin Jabal. Ini wasiat Rasulullah kepada sahabatnya, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Rasulullah, ganteng dan pintar, alim, saleh, a'lamu ummati bainal halal wal haram, Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Pintar Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal itu enggak berjenggot. Tidak semua sahabat Rasulullah berjenggot, Pak, tidak. Makanya kata Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yaqub, jenggot itu tidak menjadi ukuran. Orang dikatakan pintar bukan dari jenggotnya. Memang sunnah hukumnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jenggot itu hukumnya sunnah, tapi tidak menjadi ukuran. Kata Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yaqub, Allahu yarham, Imam besar Masjid Istiqlal yang sudah meninggal, beliau mengatakan hadis yang menyatakan bahwa jenggot itu harus dipelihara, kumis harus ditipisin, harus dicukur, itu dulu untuk membedakan mana pasukan muslim, mana pasukan kafir dulu. Kalau sekarang hadis itu diterapkan di saat sekarang ini, maka sudah lagi tidak menjadi sesuatu yang sunnah. Boleh, mau dipelihara silakan, mau enggak silakan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah kita merah jenggot. Nah ini jenggot saya, kalau saya ya emang tumbuh lagi mau diapain? Tidak menjadi ukuran. Buktinya siapa? Sahabat Rasulullah namanya Mu'adz bin Jabal, enggak berjenggot tuh. Tapi pintar, alim, bahkan diberikan kewenangan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan fatwa saat itu. Jadi kalau ada persoalan umat saat itu, datangnya ke Mu'adz bin Jabal, dikasih wewenang oleh Rasulullah untuk bisa memberikan fatwa. Berpesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, 3, wahai Mu'adz bin Jabal, jangan engkau tinggalkan. La tada'anna, jangan engkau tinggalkan fi kulli quburi sholatin. Selesai engkau sholat, 1, kita nih kayaknya hafal semua doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa. Itu sesungguhnya wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau bapak ibu suka berwasiat kepada anak ibu nih, nah kalau misalnya pergi merantau kemana, ibu ngomong sama anak ibu, jangan lupa engkau di mana saja berada ibadah kepada Allah. Jangan lupa engkau zikir mengingat Allah. Jangan lupa engkau sholat
itu sebetulnya sahabatnya sampai kepada Rasulullah wasiat itu, karena wasiat itu pernah juga diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah bantuan kepada Allah wahai Mu'adz bin Jabal agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir habis sholat, zikir subhanallah 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 sampai ditinggal subhanallah subhanallah. Orang kalau baca subhanallah 33 kali, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baca, Bu, Pak, kalau sudah tua seperti kita ini, mohon maaf banyakin zikir. Dulu bangun sekarang kan subuh jam 4:06, jam 4:06. Kalau bisa Pak Ibu Bapak keluar dari musola, Ibu boleh. Dulu di zaman Rasulullah Ibu gak boleh ke musola itu karena banyak fitnah. Di zaman Rasulullah Ibu gak boleh ke musola karena saat itu banyak preman. Di zaman Rasulullah dulu takut ada fitnah maka Ibu dilarang. Kaum wanita itu dilarang ke musola. Lah kalau sekarang nggak ada, sekarang ini nenek ada fitnah apa? Nenek gigi 3. Lah nenek mau ada fitnah apa kali yang masih ada pening kali ya ada juga kan, tapi ya enggak lah, insya Allah orang sini baik-baik, soleh semuanya. Sholat berjamaah, sholat subuh ini berjamaah hukumnya sunnatul muakkadatun. Berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, Pak. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang kalau bisa jangan ditinggal, kayak qobliyah, ba'diyah, rawatib jangan ditinggal tuh kalau bisa. Kalau bisa jangan ditinggal qobliyah, ba'diyah. Sholat berada jauh sama khusyuk sama qobliyah susah kan. Kerjain di sini berjamaah sama imam, lalu kemudian zikir. Setelah zikir, nanti Ibu keluar dari musola ini, Bapak keluar dari musola, terutama Bapak, begitu terbit matahari, Ibu sholat, Bapak sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Baca setelah Al-Fatihah, Al-Insyirah dan Wadduha. Itu pahalanya sama seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bayangin, gampang kita memperoleh pahala dalam Islam. Masuk subuh berjamaah, banyakin wirid, terbit matahari, sholat 2 rakaat, namanya sholat isya, 2 rakaat doang. Pahalanya sama kata Rasulullah seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tam, tidak dikurangi sedikit pun, sempurna pokoknya. Kan sekarang mau haji susah, Bu. Mau haji susah nggak? Ibu daftar sekarang nih berangkat haji, Bapak daftar sekarang, dipanggilnya 20 tahun. Dipanggilnya 20 tahun kemudian kalau daftarnya sekarang. Gimana haji? Waiting listnya lama banget sampai 20 tahun. Ya mendingan itu udah sholat isyraq aja dah. Lah kalau umurnya udah 70 tambah 20 tahun, tahu sampai umurnya. Kan umat Rasulullah maka dia bayar siti masakin antara 60 sampai 70, sedikit yang di atas 70, sedikit yang di atas 70 kata Rasulullah. Daftar haji umur 70, nunggu 20 tahun. Nah, kayaknya Pak cucunya yang dapat kan lama, Pak, lama. Mendingan itu sholat isyraq, ya, sholat isyraq banyak yang sedikit, kemudian sholat isyraq baru dah keluar tuh yang ada pada pensiun. Memang kalau masih muda mah, ya kayak saya ini kan masih kulit, tapi saya bisa, insya Allah saya bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya istiqomah. Subuh berjamaah dulu, begitu terbit matahari saya sholat, saya baru pulang ke rumah. Bisa saya masih muda. Nah kalau ibu dilarang laki jangan. Mama izin dulu, ibu izin dulu sama ayam bebek, ya ayam bebek jangan ganggu mamanya. Mama mau zikir di rumah juga boleh, tapi ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan pahalanya kurang sedikit. Ada juga yang mengatakan sempurna, udah nggak ada perbedaan. Mau di rumah kayak mau di sholat kayak sama. Ibu sholat aja di rumah. Bilang sama yang baik, Bapak jangan ganggu ya sampai terbit matahari. Habis sholat subuh saya zikir sampai terbit matahari saya sholat 2 rakaat. Papa selalu boleh ganggu saya. Kalau kata Papa jangan mah, jangan. Gue lagi pengen ini. Pengen
pajak anak-anak di majlis. Ada jorok tinggi dia, masya Allah. Nah, kalau kata bapak jangan melaksanakan yang sunnah daripada yang wajib. Udah, kalau kata bapak jangan sih ya jangan udah. Tapi kalau kata bapak boleh, wah udah dah. Juga sholat, juga dan seterusnya. Insya Allah kita semuanya min ahlil khair. Amin. Min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Sudah kurang Pak, Ibu, Assalamualaikum. Mohon maaf, sudah malam ya kelamaan. Pesan saya itu saja. Satu, banyakin zikir. Yang kedua, banyakin syukur. Yang ketiga, minta sama Allah supaya ibadah kita ini dicatat oleh Allah yang baik. Wa husni ibadatikum. Jangan lupa anak kita ajarin yang baik-baik, ajarin Al-Quran, masukkan ke TPQ, biasakan mereka ajak sholat berjamaah. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Mohon maaf itu kalau mungkin ada ucapan yang kurang enak didengar. Al-Fakir mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.